Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya, melihat Lemau mati di hadapannya, Broly langsung mengamuk dan balik membunuh Frieza untuk membalas dendam. Broly juga menyalahkan Vegeta karena sebelumnya tidak langsung membunuh Frieza. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya bakal terjadi selanjutnya. Dan dari kelalaian Vegeta tersebut, Frieza telah melahirkan anak pertamanya di mana kekuatannya dipercaya bisa melampaui kekuatan dari Frieza sendiri. Dan saat ini Alto yang masih menjaga anak Frieza merasakan energinya yang benar-benar melonjak. Alto berharap Frieza memberitahunya kapan putranya akan bangkit. Tiba-tiba terjadi retakan pada pelindung anak itu di mana Alto segera datang untuk mengeceknya. Selain itu, ukuran anak Frieza perlahan semakin membesar. Kekuatannya pun terus bertambah semakin tinggi, membuat Alto merasa panik. Jadi Alto akan mundur ke belakang jika anak Frieza nanti telah bangkit. Tapi tiba-tiba anak Frieza keburu bangkit dan memegang kepala Alto. Di situ Alto sontak terkejut dan panik dengan itu. Makhluk itu penasaran siapa sebenarnya Alto dan yakin kalau itu bukanlah ayahnya. Selain itu, makhluk itu bisa merasakan kekuatan Alto yang begitu lemah dan bisa membunuhnya cuma dengan satu jari saja. Alto yang makin ketakutan minta makhluk itu untuk berhenti. Dia akan menjelaskan semuanya. Namun, makhluk itu nampaknya nggak peduli. Tapi, jika Alto punya tugas yang sejalan dengan kebutuhannya, maka makhluk itu minta Alto untuk segera mengatakannya. Dengan panik, Alto memberitahukan kalau dia tahu siapa ayah makhluk itu dan bisa membawanya ke sana. Karena itu, makhluk ini segera melepaskan Alto dan membiarkan Alto hidup untuk membawanya pada ayahnya sekarang. Alto setuju untuk mengajaknya, tapi Alto minta makhluk itu untuk tetap tenang saat menemuinya. Makhluk itu penasaran apa sebenarnya yang sudah terjadi. Alto mengatakan ada banyak yang harus dia jelaskan. Jadi Alto ingin makhluk itu untuk melihat semuanya sendiri. Setelah melihat kondisi ayahnya sekarang, makhluk itu penasaran kenapa ayahnya tidak berdiri untuk menyambutnya. Dia penasaran apa sebenarnya yang sudah terjadi. Alto memberitahu kalau ayahnya telah dibunuh oleh bangsa Saiyan. Mendengar nama Saiyan, makhluk itu teringat kalau ayahnya pernah berbicara panjang lebar kepadanya tentang bangsa Saiyan. Saiyan yang dia tahu hanya ras yang suka menghancurkan. Sekarang, makhluk itu telah melihat kebenarannya dan akan membuat bangsa Saiyan menderita telah membunuh ayahnya. Alto minta makhluk itu untuk menunggu dulu. Sebelumnya, Frieza telah mengatakan rencananya dan mereka yang harus mengeksekusinya. Dan rencana yang dimaksud, Alto telah menciptakan lagi bola naga namun dalam versi hitam. Alto berniat untuk menghidupkan Frieza kembali, di mana Alto katakan bola naga ini sangatlah istimewa. Karena Frieza telah memberikan sedikit energinya pada bola naga ini. Jadi Alto akan menunjukkan gimana caranya dan minta makhluk itu untuk mundur dulu. Setelah merapalkan mantra, Alto berhasil memanggil sesuatu dari bola naga hitam tersebut. Tapi alih-alih naga seperti Shenlong yang keluar, malah makhluk seperti ular dengan perawakan Frieza yang muncul. Karena seperti yang sudah kita tahu, Frieza telah memasukkan energi ke dalamnya. Kemudian, tanpa basa-basi, Alto minta ular itu untuk menghidupkan Frieza kembali. Ular itu akan mengabulkan apapun keinginan mereka. Nampak, Frieza berhasil dihidupkan kembali, tapi dia masih merasa kesal pada Broly. Karena meski waktu telah berlalu sangat lama, Broly masih memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi pertarungan sebelumnya, Frieza anggap tetap untung karena memiliki tujuan. Para Saiyan mungkin menganggapnya telah hancur membusuk di neraka. Tapi yang jelas, para Saiyan gak bakal tahu kalau sebenarnya Frieza sekarang telah bangkit lagi. Alto dan anak Frieza menyambut kebangkitan Frieza, di mana Alto menyarankan Frieza untuk pergi ke ruangan yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Frieza menyambut anaknya yang sudah lahir dan setuju untuk segera melakukan rencana mereka. Frieza katakan kalau dia dan anaknya punya banyak hal yang perlu dibicarakan secara penting. Dan di sini Frieza menamai anaknya tersebut sebagai Kuriza. Kuriza sendiri cukup kaget mendengar kalau itu adalah nama yang ayahnya berikan. Frieza memberitahu kalau anaknya akan menjadi petarung paling ganas
yang pernah ada di masa depan nanti. Tapi juga Frieza tetap anggap dirinya lah yang lebih baik daripada anaknya. Di saat pembicaraan masih berlangsung, Alto minta mereka untuk segera mulai bergerak sebelum para Saiyan menemukan mereka. Frieza tahu kalau Alto merasa cukup cemas dengan kondisi mereka. Tapi dengan adanya Kuriza, dia yakin semua akan baik-baik saja. Mendengar mereka, Kuriza penasaran apa sebenarnya yang ingin Alto percepat. Alto akan memberitahukan Kuriza kalau penciptaan bola naga adalah kemampuan spesialisnya. Jadi Alto akan menjelaskan semuanya. Rencana pertama yang akan mereka lakukan, Alto jelaskan, adalah pergi dulu ke bumi untuk menggunakan bola naga bumi. Dan keinginan mereka adalah menciptakan semesta mereka sendiri. Bagi Frieza, penjelasan seperti itu nggak mungkin bisa anaknya pahami. Frieza memberitahu anaknya bahwa bola naga adalah bola ajaib yang dirancang oleh bangsa Namek seperti Alto. Dan dia juga menjelaskan tentang jika terkumpulnya bola naga sampai bisa mengabulkan keinginan apapun yang mereka mau. Di sini Kuriza penasaran apakah mereka bisa menggunakan bola naga untuk melenyapkan para Saiyan yang sebelumnya membunuh ayahnya. Frieza langsung tertawa mendengar itu. Dia beritahu bola naga tidak bisa mengabulkan hal seperti itu. Tapi Frieza cukup bangga pada anaknya karena memiliki ide yang sangat cemerlang. Frieza lalu memberitahukan lagi kalau bola naga bumi telah disembunyikan oleh para Saiyan. Tapi bertahun-tahun yang lalu, Frieza telah memasukkan sebagian energinya pada bola naga bumi. Jadi dengan melakukan itu, Frieza bisa merasakan dengan tepat di mana para bola naga itu berada. Frieza juga dapat melihat dari para bola naga itu seperti para bola naga itu adalah matanya sendiri. Saat ini, Frieza tahu 7 bola naga bumi disimpan di dalam mesin yang dirancang untuk memperkuat kekuatan bola naga itu sendiri. Selain super bola naga yang dikhususkan untuk para dewa, bola naga bumi sekarang adalah bola naga paling kuat yang pernah ada. Bahkan sudah melampaui bola naga planet Namek. Frieza juga memberikan pujian palsu pada Alto yang mengatakan kalau Alto akan membuat sejarah sebagai satu-satunya ras Namek yang terlibat dalam pembuatan semesta baru. Tanpa Alto, semua rencana Frieza mungkin tidak bisa dilakukan. Mendengar itu, Alto jadi tambah semangat. Dia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Frieza. Frieza tentu senang mendengar itu, dan kemungkinan besar Frieza yakin Z-Factor pasti akan segera tahu kalau dia sudah hidup kembali. Tapi untuk saat ini, tidak akan ada yang mengawasi pergerakan mereka. Jadi, Frieza mengajak mereka untuk membuat persiapan besar yang bisa mengagetkan para Saiyan nanti. Sementara cerita pindah ke rumah Bulma, di mana Bulma senang anaknya Trunks dari masa depan datang mengunjunginya. Meski waktu telah berlalu cukup lama, Bulma melihat Trunks masih awet muda. Trunks tentu mengucapkan terima kasihnya pada DNA Saiyan-nya yang bisa tetap membuatnya awet muda, meski usianya sekarang sudah hampir 80 tahun. Tapi Trunks yakin penampilannya akan berubah pada saat mereka bertemu lagi nanti. Mendengar itu sungguh membuat Bulma merasa senang. Tapi Bulma penasaran apakah terjadi sesuatu lagi di masa depan. Trunks memberitahu masa depannya sudah tidak lagi dalam masalah. Tapi Trunks cuma ingin melihat raja segalanya yaitu Zeno yang sudah menghapus semestanya. Sejak Zeno menghapus semestanya, Trunks sekarang hidup di garis waktu yang bukan miliknya. Hal ini membuat Trunks merasa gelisah karena melihat orang-orang yang sama yang telah dilenyapkan sebelumnya. Trunks diingatkan tentang kehidupan yang gak terhitung jumlahnya yang telah Trunks gagalkan. Jadi, waktu itu Trunks minta Whis untuk membawanya menemui Zeno di garis waktunya. Trunks minta permohonan pada Zeno untuk memulihkan kembali semesta dan juga kehidupannya, serta semua orang yang sudah mati. Tapi Zeno menolak mentah-mentah permintaan Trunks. Daishin kan memberitahu apa yang sebenarnya Trunks inginkan adalah harus menggunakan super bola naga. Tapi yang perlu Trunks tahu, kekuatan para dewa tidak digunakan untuk memperbaiki kekejaman manusia. Dan penghapusan semesta Trunks adalah tindakan yang memang harus dilakukan. Dan di sini Daishin kan menegaskan kalau Trunks akan hidup dengan kegagalannya. Trunks yang gak bisa melakukan apapun menyalahkan dirinya sendiri. Di mana tindakan Black dan Zamasu adalah akibat langsung dari campur tangannya melintasi aliran waktu. Trunks telah menjalani setiap hari dalam hidupnya sejak saat itu.
karena mengetahui bahwa ini adalah kebenaran di hatinya. Trunks tahu betul apa jawaban Zeno, tapi Trunks merasa harus melakukan sesuatu sendiri. Banyak nyawa telah menghilang karena semua orang gak punya pilihan lain untuk menyelamatkan diri. Karena itu, bagi Trunks para dewa tidak ada gunanya sama sekali kalau membiarkan hal buruk terjadi. Di sini Bulma mencoba menenangkan Trunks dan mintanya untuk segera ikut dengannya. Bulma punya sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Dengan menggunakan pesawatnya, Bulma dan Trunks datang ke sebuah tempat yang jauh dari kota. Trunks jadi penasaran karena tidak ada apa-apa di sini. Tapi Bulma memberitahu dia menyembunyikan sesuatu menggunakan alat canggihnya. Jadi siapapun tidak bisa melihat apa yang Bulma sembunyikan di sini. Dan ketika menonaktifkan penyamaran itu, nampaklah sebuah bangunan besar yang ada di tempat terpencil tersebut. Trunks sontak terkejut dan berkata ini sangatlah luar biasa. Namun Trunks masih penasaran kenapa ibunya membangun ini di sebuah tempat yang jauh dari kota. Maksudnya adalah rumah Bulma saja sudah sangat aman karena nggak ada yang berani masuk ke dalam rumah dikarenakan Bulma adalah keluarga orang paling kaya. Nah, karena itu Bulma akan menjelaskan semuanya pada Trunks. Dan di situ Bulma menunjukkan bola naga yang dia simpan pada teknologi ini. Rupanya disinilah bola naga disimpan yang membuat Trunks akhirnya mengerti. Dan alasan Bulma menyimpan bola naga di tempat ini karena nggak mau digunakan oleh orang-orang jahat seperti Frieza. Bulma nggak mau bola naga dibiarkan tanpa penjagaan. Tapi seperti perkataan Frieza sebelumnya, kalau dia bisa mengetahui letak bola naga ini karena sebagian energinya ada pada bola naga itu, tentunya nggak lama lagi akan ketahuan, bukan? Tapi Bulma memberitahu dia tidak membangun teknologi ini cuma untuk menyimpan bola naga. Selama bertahun-tahun, musuh mereka menjadi semakin berbahaya dan kekuatan yang tidak masuk akal. Tidak selalu cukup untuk menjaga bumi tetap aman. Dan setelah setiap pertempuran, bola naga selalu ada untuk mengembalikan kerusakan yang disebabkan. Tapi Bulma khawatir bagaimana jika suatu hari bola naga tidak bisa digunakan lagi. Tidak seperti super bola naga milik dewa, bola naga bumi memiliki batas yang jelas. Dan menyadari hal ini, Bulma membuat mesin yang dirancang untuk memperkuat kekuatan bola naga mereka. Bola naga yang disempurnakan ini bahkan memang memungkinkan mereka untuk melewati waktu tunggu 1 tahun di antara permintaan. Dengan cara ini, mereka memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dari apapun itu. Bahkan meskipun tanpa bola naga super. Dan Bulma yakin bola naga juga mungkin memiliki kekuatan untuk mengembalikan semesta yang hancur seperti yang Trunks mau. Trunks sendiri sudah tahu maksud ibunya untuk memulihkan alam semesta dengan bola naga bumi. Tapi Trunks nggak mau melakukan itu. Mencoba sesuatu seperti itu punya resiko besar dan Trunks nggak mau membahayakan siapapun jika ada kemungkinan gagal sekecil apapun. Waktu, ruang, keajaiban dewa adalah hal yang belum mereka pahami. Jadi, yang bisa Trunks lakukan kembali menyalahkan dirinya dan harus hidup dengan kesalahan dan juga kegagalannya. Di sini Bulma sedikit setuju dengan pendapat Trunks. Bulma dulu berpikir kalau bola naga dapat mengabulkan keinginan apapun yang Bulma inginkan dalam hidup. Bulma bahkan menggunakan bola naga untuk tetap muda dari yang seharusnya. Tapi lambat laun, Bulma sadar bahwa mencoba sekuat tenaga ada hal-hal dalam hidupnya yang tidak bisa Bulma kendalikan. Hidup ini tidaklah sempurna dan mereka harus pahami itu. Tapi juga mereka harus tetap mencoba untuk menjadi lebih baik. Itulah yang terpenting. Apa yang akan terjadi biarlah terjadi. Bulma minta Trunks untuk tidak menghentikan impiannya untuk manfaatkan kehidupan sebaik-baiknya. Di sini Trunks akhirnya tersadar dengan ucapan ibunya tersebut. Karena itu, Trunks akan pulang dulu ke masa depan. Namun tiba-tiba, ketika Bulma dan Trunks pergi, Frieza ternyata sudah sampai di tempat tersebut. Frieza tidak membunuh mereka, membuat hasrat Frieza begitu menggebu-gebu. Tapi Frieza tegaskan akan menemui mereka pada saatnya nanti. Frieza cukup terkesan, ternyata di tempat inilah para bola naga disimpan. Frieza tidak menyangka orang bumi bisa melakukan itu. Frieza kemudian mendekati tempat bola naga itu dan sudah gak sabar untuk mewujudkan tahap pertama rencana mereka. Jadi Frieza manggil Alto dan juga anaknya untuk segera mendekat.
Frieza mengatakan keinginannya pada bola naga untuk menciptakan alam semesta baru yang luas dan gak terlihat oleh pandangan para dewa, di mana alam semesta itu akan Frieza gunakan untuk keluarganya dapat berkembang. Frieza minta bola naga untuk menunjukkan sejauh mana kekuatannya yang telah ditingkatkan. Dia ingin bola naga mengabulkan keinginannya. Jika sudah selesai, Frieza ingin Shenlong menggunakan kekuatan yang tersisa untuk bawa mereka pada alam semesta baru. Lalu, apakah yang bakal terjadi selanjutnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.